Selamat sore Pak, saya Angelica Bello dari kelas 1C akan mereview buku berjudul The Cambridge Companion to Durkheim. Kronologi kehidupan Durkheim, Alfred Davies dituduh memata-matai, ditangkap, dan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi pada 1894. Memberikan kursus LA agama termasuk keterlibatan dengan teks-teks Robinson Smith pada 1895. Telah dijelaskan di atas bagaimana kehidupan seorang Durkheim. Berbagai dampak kehidupan Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Penulis yang ketiga yaitu Philip Besnard dengan judul Kuadrat Durkheim, Jenis Sosial Pantologi dan Jenis Bunuh Diri. Durkheim sangat menyukai skema 3 bagian. 3 karya besarnya masing-masing terdiri dari 3 buku. Sebuah bab ini diterjemahkan oleh Philip Smith setelah berkonsultasi dengan penulisnya. Seseorang dapat menambahkan baris tambahan ke tabel ini yang sesuai dengan solidaritas organik yang normal dengan tujuan menyangkut bentuk-bentuk yang normal. Memang benar bahwa itu akan sedikit paradoks untuk mengambil kata demi kata Durkheim dalam karya pertamanya dan pada saat yang sama mengkhianati karyanya kata-kata dalam dirinya yang lain. Penulis keempat yaitu Robert Alun Jones dengan judul Praktik dan Peranggapan, beberapa pertanyaan tentang Durkheim dan Les Fonds Elementaires de la Vie Religieuse. Menurut pandangan lama, masalah memahami teks klasik di atas segalanya adalah mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada tanggal 4 Februari 1913, seolah mengantisipasi pertanyaan awal saya, Durkheim berbicara pada pertemuan 2 gagasan utama yang mendominasi Les Formes Elementaires. Yang pertama adalah apa yang disebutnya kualitas dinamis dari agama. Robert Alun Jones secara retrospektif obsesi antropologis dengan totemisme terjun bebas bahkan ketika karya klasik Durkheim dan Freud muncul hanya membangkitkan merendahkan orang-orang yang yakin bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Penulis yang kelima yaitu Randall Collins dengan judul Gerakan Durkheim di Prancis dan dalam Sosiologi. Nilai Durkheim bukan hanya seorang individu tetapi kepala sekaligus simbolis dan nyata dari sebuah gerakan sosial. Dari semua sosiolog besar yang membentuk kanon pendiri disiplin, karya Durkheim paling menyeluruh merupakan produktif kolektif. Hal ini dalam segala hal diakui oleh para sosiolog masa kini. Randall Collins menyepakati Durkheim anisme, tetapi tidak diakui seperti itu. Untuk para sarjana yang terjebak dalam prestise gerakan konstrukturalis dan transformasi selanjutnya ke dalam teori dekonstruksionis. Dan Alexander menguraikan ketegangan besar di tulisan-tulisan awal dan pertengahan periode Durkheim dalam esai ini. Pengikut baru sosiologi Durkheim sulit direkrut setelah Perang Dunia Pertama. Philip Smith dan Jeffrey C. Alexander memiliki keingintahuan antar perang yang kemudian diuji dengan tekstual dan semiotics, pemahaman budaya yang lebih luas, lebih ketat dan lebih sigmosaik pemikiran post-struktural dan post-marxik yang bagus. Penulis yang kedua yaitu Marcel Fournier dengan judul Kehidupan dan Konteks Durkheim. Kehidupan dan karya milik Durkheim disajikan dalam 22 baris dalam kamus nama dirinya. Ini berisi ringkasan pendekatan sosiologinya mengenai karakter naturalis dan mekanistik dan studi tentang representasi kolektif.
dan daftar bukunya dengan komentar yang sangat singkat. Seorang sosiologi klasik terkenal di dunia akademis Inggris, Millet Durkheim, telah menjadi objek dari sejumlah komentar dan interpretasi teoretis, misalnya 6,3% dari 8.353 artikel. Yang keenam, Jeffrey C. Alexander, dengan judul Perkembangan Batin Durkheim, Teori Sosiologi dari Tulisan-tulisan Awal Menuju Kedewasaan. Pada satu hal, sebagian besar pembaca Durkheim dulu dan sekarang, seperti Marx, menekankan struktur sosial. Durkheim membantu menciptakan sosiologi klasik karena ia menempatkan kekuatan sosial di luar aktor individu. Tetapi mulai saat ini, kesepakatan teoretis berakhir. Orang-orang terus membaca Durkheim dan berdebat tentang dia untuk mengetahui apakah penentuan struktur sosial harus melibatkan pengorbanan otonomi dan sebaliknya. Jeffrey C. Alexander, dengan pergeseran besar yang telah terjadi pada teori sosial umum Durkheim di tahun-tahun sebelumnya secara langsung, menilai Philux lebih berhati-hati dalam hal ini. Dia bergerak terlalu jauh ke sisi lain dengan mengklaim bahwa Durkheim tahu bahwa pada prinsipnya semua adalah agama. Sejak tahun 1886 dan 1887, dan bahwa Smith hanya memberinya pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penetralisir sosial agama bisa terjadi. Penulis yang ketujuh yaitu Karen E. Fields, dengan judul Apa Bedanya Terjemahan Les Formes Elementaires de la Religieuse dalam bahasa Prancis dan Inggris. Diterapkan pada terjemahan frasa lebih luar biasa daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Ini tentu berguna seperti baru saja mengutip penggambaran tentang pekerjaan penerjemahan. Meski begitu, menggunakannya berarti mengabaikan setengah kebenaran, karena frasa itu tidak bisa berarti apa yang dikatakan. Tidak hanya kosakata, tata bahasa, dan sintaksis harus direkonstruksi, tetapi begitu juga retorika dan gaya konvensi yang digunakan penulis asli. Sekarang seperti dulu, rekonstruksi bahkan tidak bisa dimulai tanpa interpretasi dan hasil akhir yang tak terhindarkan dari semuanya. Rekonstruksi tersebut adalah perbedaan dari satu jenis dan lainnya. Apakah ada yang mengatakan dan apa yang dibuat untuk dilanjutkan dengan pekerjaan mudah yang disalahartikan sebagai semacam perantara untuk dinilai salah atau benar dengan referensi sederhana ke aslinya. Penulis yang ke-8, Robert N. Bellah, dengan judul Durkheim dan Ritual. Meskipun bab ini akan dimulai dengan Millet Durkheim, saya akan berfokus pada tempat ritual dalam tradisi Durkheim. Daripada menambahkan penjelasan yang sudah sangat banyak, kitab dan tempat ritual di dalamnya. Meskipun begitu, dengan pengaruh Durkheim yang luas pada beberapa disiplin ilmu, perlakuan saya akan sangat selektif. Durkheim dan ritual kadang sangat beragam. Bentuk ritual dan masyarakat cenderung berubah dalam hubungan satu sama lain. Ritual dalam berbagai keadaan menimbulkan gerakan anti-ritual yang dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi sejarah agama, meskipun penghapusan ritual bukanlah salah satunya. Bellah berpendapat dalam semangat Durkheim dan sesuai dengan Rappaport bahwa ritual adalah tindakan sosial dasar kemanusiaan, sebuah posisi yang meskipun dapat diperdebatkan memiliki banyak bukti yang mendukungnya. Bab ini memang tumpang tindih yang cukup besar. Penulis yang ke-9, Chris Schilling, dengan judul Perwujudan, Emosi, dan Dasar-dasar Tatanan Sosial Durkheim, Kontribusi Abadi. Sejak awal 1980-an telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa
dalam studi sosiologi tubuh dan dalam pekerjaan interdisipliner yang telah berusaha untuk menyadarkan kembali pemikiran sosial terhadap dasar-dasar jasmani dan tindakan sosial. Chris Sealing kolonialisasi melibatkan dan diperintah menjadi terikat secara emosional pada simbol yang mengurangi mereka secara individu. Stellon membuat poin yang sama ketika berargumen bahwa sejak usia dini wanita memiliki banyak tekanan pada penampilan mereka dan terus-menerus bergulat dengan idiom tubuh yang mencerminkan gagasan laki-laki tentang esensi perempuan. Gosman sendiri mengakui operasi atau sopan pacaran, sistem di barat, di mana perempuan dipanggil untuk terus-menerus di atas panggung, dan agak rentan secara kronis untuk menjadi diganggu. Respon sosial terhadap proses penuaan memberi kita hal Heston dan Hepworth misalnya berpendapat bahwa manusia sering dialami seolah-olah itu adalah topeng untuk menutupi identitas sebenarnya. Penulis yang ke-10 yaitu Roger Freerland, Syarat Raja di Bola Totem, Eros Representasi Kolektif di Emile Durkheim dan Sigmund Freud. Dalam bab ini saya ingin mengeksplorasi seksualitas representasi kolektif seperti yang dicapai dalam ritual kuno, sebagaimana ditafsirkan oleh Emile Durkheim dan Sigmund Freud, masing-masing pendiri sosiologi dan psikoanalisis. Dari suku-suku asli Australia yang menurut mereka adalah paling sederhana dan karenanya merupakan agama paling awal. Bagi keduanya, representasi kolektif adalah menciptakan tubuh kolektif melalui tubuh individu laki-laki. Sementara beasiswa telah terakumulasi membutuhkan revisi bahan empiris yang menjadi dasar teori mereka. Teori mereka masih dipelajari dan diajarkan tanpa mengacu pada itu sebagai modalitas berpikir sebagai representasi totem kita sendiri. Roger dalam menulis tentang seksualitas dengan cara ini, saya memperhatikan argumen bahwa seksualitas adalah formalitas diskursif dan spesifik secara historis. Transformasi tubuh, keinginan dan kesenangan menjadi satu kesatuan politik anatomis yang mengorganisir hetero-homoseksualitas serta gender. Penulis yang ke-11 yaitu Alexander Terry Leigh. Emile Durkheim dianggap oleh banyak orang sebagai pernyataan konklusif tentang agama dari aliran Durkheim. Sebenarnya ini lebih merupakan penyederhanaan dari sejarah intelektual yang lebih rumit, evaluasi yang lebih hati-hati terhadap pemeriksaan fenomena keagamaan oleh anggota tim Durkheim menunjukkan beberapa perbedaan teoritis. Penulis yang ke-12 yaitu Edward A. Tiryakian. Penulis yang ke-12 yaitu Edward A. Tiryakian. Jeffrey Alexander dengan penuh semangat membela sentralitas klasik dalam ilmu-ilmu sosial yang bertentangan dengan optik yang lebih mengenai kemajuan suatu disiplin ilmu. Untuk mengubah diskusi Alexander, saya menyarankan agar kita melihat interaksi dua arah antara klasik situasi kontemporer kita. Di satu sisi, karya klasik bersifat heuristik dalam membuat kita peka terhadap pandangan yang lebih luas dan pencarian struktur dan pola sosial yang lebih luas di dunia sosial kontemporer kita. Edward yakini adapun karakter sosial dari reaksi ini berasal dari sifat sosial dan sentimen tersinggung. Karena ini dapat ditemukan di setiap non-kesadaran bahwa kesalahan yang dilakukan muncul di antara semua yang menyaksikannya atau yang mengetahui keberadaan sama marahnya. Semua segmen populasi semua wilayah negara merasakan serangan terhadap World Trade Center di Pentagon adalah serangan terhadap rakyat Amerika, sebuah kejahatan kekerasan yang membuat semua segmen menyadari apa yang mereka bagikan sebagai orang Amerika. Penulis yang ke-13 yaitu David B. Gruski dan Gabriela Galesua.
Studi tentang kelas sosial tetap sangat terkait dengan tradisi klasik yang menampilkan keilmuan Marx dan Weber. Memang ketika skema kelas baru diusulkan atau yang sudah ada di elaborasi, strategi retoris umum di antara para pendukungnya adalah untuk membenarkan revisi itu sebagai ekspresi yang lebih benar dari ide-ide klasik tentang struktur ketidaksetaraan. Karya Durkheim tidak menonjol dalam suatu dari 4 gelombang analisis kelas yang dapat diidentifikasi selama setengah abad terakhir. Gelombang pertama yang muncul segera setelah periode perang memanfaatkan Weber dan Sorokin untuk tujuan mendiskreditkan model kelas Marxian dan memajukan interpretasi gradia ketidaksetaraan. Penulis yang ke-14 yaitu Zygmunt Bauman. Segi pengalaman manusia yang diharapkan akan dibuka atau disindir dengan pilihan masyarakat sebagai metafora untuk pengaturan pengajaran hidup manusia. Hubungan dengan sesama manusia, khususnya dengan cara yang ramah dan akrab, adalah arti tertua dari kata masyarakat. Ada arti lain juga, semua yang mendahului adopsi kata untuk tujuan metaforis seperti sejumlah orang yang terkait bersama oleh beberapa kepentingan dan tujuan yang sama. Masyarakat Durkheim ditinjau kembali karya sosiologi yang ingin menjadi pembicaraan harus disiapkan agar sesuatu terjadi dalam perjalanannya dan menjadi mengakui bahwa seorang tidak dapat mengatakan dan mengetahui apa yang di muka sesuatu akan terjadi. Penulis yang ke-15 yaitu Marx S. Cladis. Dalam beberapa minggu sejak 11 September, kesedihan, kemarahan, dan rasa persatuan yang sama juga mengakui keragaman komentar politik, kritik diri dan nasional, dan berbagai pandangan tentang mengapa kami menjadi saran dan bagaimana kami harus merespon. Dalam bab ini, saya mempertimbangkan sifat dan tempat solidaritas dalam karya Emil Durkheim dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari karya tersebut untuk masyarakat demokratis dan pluralistik pada awal abad ke-21. Secara khusus saya mengeksplorasi gagasan Durkheim tentang solidaritas dalam karyanya tentang individualisme, moral demokrasi, pluralisme, pendidikan normal, dan keadilan ekonomi. Di bagian penutup, saya menanyakan peran apa yang dimainkan kelainan dan pemikiran Durkheim dengan membandingkan karyanya dengan karya Gilles Ghosn. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.